kita mau ibadah sekolah minggu, kita bernyanyi senang jadi anak Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat pujian kembali dengan judul lagu Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik sekolah minggu, mari persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau masuk dalam ibadah, kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kasih setiamu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan Engkau telah mengantarkan kami dari minggu yang lalu hingga kami memasuki minggu yang sekarang Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang, dan berikan kami sukacita Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus yang maha baik, sebentar lagi ibadah kami akan dimulai. Kiranya Tuhan Engkau hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan, hingga dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum dapat beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Jikalau mereka malas Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan melalui obat yang mereka makan. Dan jikalau mereka sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Dan jikalau mereka malas Tuhan, Engkau ketuk pintu hati adik-adik sekolah minggu Tuhan, agar mereka mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang, dan berikan rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian lagi yuk dengan judul lagu Taat, T-A-A-T. Ikuti kakak ya. T-A-A-T, taat.
dipandu oleh guru sekolah minggu, orang tua, atau abang, atau kakaknya. Tetap semangat ya, walaupun ibadahnya online, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Yang kedua, sebentar lagi kita akan mengadakan Natal. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa datanya dikasih ke guru sekolah minggu atau sintuaweknya masing-masing ya, supaya tidak ada yang ketinggalan dalam mengikuti Natal di tahun ini. Terus ibadahnya nanti kita akan bagikan liturgi untuk adik-adik sekolah minggu, lalu dibacakan, direkam, dan nanti dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan YouTube. Sekian waktu sekolah minggu untuk minggu ini. Shalom. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Allah Bapa kami yang berkata dalam surga, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini, Bapak. Kami dapat melaksanakan kegiatan sekolah minggu kami, Bapak. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hati dan pikiran kami, Bapak, agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu, ya Bapak. Kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Kiranya Engkau mau mengampuni, ya Bapak. Terimalah sepenuhnya doa kami, ya Bapak. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada minggu pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 20. Kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka akan makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Pada minggu hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan melalui kitab Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo, yaitu adalah anak Daud, yang merupakan orang paling berhikmat di penulisan Alkitab ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diajar untuk mendengarkan nasihat. Kita diajak untuk semakin mendengarkan nasihat yang diberikan orang tua kita. Pasti setiap hari kita diberikan nasihat dari orang tua kita. Dan pasti juga setiap hari orang tua kita memberikan nasihat kepada kita. Dan nasihat itu kerap kali diulang-ulang, dilakukan secara terus-menerus. Misalnya hari ini diucapkan, pasti besok diucapkan lagi, dan kemungkinan besoknya lagi diucapkan lagi. Hal itu bertujuan supaya kita, anak-anak yang mendengarkan nasihat itu, dapat berjalan di jalan yang benar. Karena setiap nasihat yang diberikan orang tua kepada kita ingin mengajak kita supaya hidup di jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangan Tuhan, seperti berbohong misalnya, baru malas membaca firman Tuhan, dan kemudian malas beribadah. Tentu orang tua akan selalu mengingatkan kepada kita anak-anaknya untuk tidak berbohong, untuk selalu rajin membaca Alkitab, dan selalu rajin beribadah. Nasihat diberikan orang tua agar kita anaknya memiliki hikmat, sehingga kita anak-anaknya dapat berjalan di jalan yang benar. Jalan merupakan suatu istilah untuk menunjukkan sikap hidup dan tingkah laku seseorang. Orang yang berhikmat disamakan dengan orang yang berjalan dengan lurus dan benar. Selanjutnya, sikap orang yang benar menuntun dirinya kepada kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam nas, bahwa setiap jalan orang benar digambarkan seperti cahaya fajar dan terang benderang. Jalan orang benar bertolak belakang dengan jalan orang fasik yang berujung kepada masa depan yang suram atau gelap. Tentu kita semua tidak ingin berjalan di jalan yang gelap. Tentu kita semua ingin supaya kita berjalan di jalan yang benar. Demikian juga dengan nasihat orang tua kita kepada kita. Berjalan di jalan yang benar merupakan pilihan hidup orang benar. Orang benar yang berjalan di jalan yang benar akan menjauhi kesia-siaan dan teguh dalam menghadapi segala pencobaan duniawi. Berjalan di jalan yang benar adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita. Jadi, kita semua anak-anak Tuhan harus senantiasa mendengarkan nasihat orang tua kita. Harus senantiasa berjalan di jalan yang benar dan harus menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dengan kita mendengarkan nasihat orang tua kita akan melakukannya dan kita telah berjalan di jalan yang benar. Kiranya kita semua mau mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita kepada kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang berhikmat. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya setiap firman yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan di kehidupan kami dan dapat berguna bagi kehidupan kami kelak. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu ini Bapa, terutama pesta kutilan yang sedang berlangsung di hari ini Bapak. Kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan yang dilakukan supaya berkenan di hati-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu. Kiranya setiap kegiatan yang dilakukan untuk membangun gereja-Mu
dapat berkenan di hatimu juga ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, di setiap langkah mereka ya Bapak, di setiap usaha mereka mencari rezeki untuk kami anak-anak ya Bapak. Engkau sertai mereka Bapak, Engkau berkati mereka kesehatan, panjang umur, dan kemudian rezeki yang daripadamu. Kami juga adalah manusia yang tak luput dari dosa ya Bapak. Kiranya Engkau lah yang mau mengampuninya, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ini ya Bapak. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.